yang incumbent seperti itu. Ya. Artinya Bapak tidak gentar dengan orang-orang teman-teman Kalau yang lain. masalah gentar enggak, pokoknya kalau memang saya bilang di situ ya, semua punya hak yang sama. Kita enggak boleh sombong, tapi saya mengatakan begini kepada kawan-kawan. Karena dalam kepercayaan kita itu, dan iman kita, bahwa apabila Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang menutupinya. Kalaupun ada, kalau Tuhan sudah menutup jalan bagi kita, tidak bisa kita paksakan. Baik. Jadi kalau memang Tuhan beri saya jalan, tuh ada yang perlu saya suarakan, Tuhan pasti buka jalan. Ya. Itu ya. Amin ya. Ya. Amin. Itu intinya. Karena kita Halo sahabat inspirasi Kalimantan Barat, dari Kalimantan Barat untuk Indonesia. Kembali lagi berjumpa bersama kami di sore hari ini. Dan kali ini kita akan mereview ya seorang tokoh di Kalimantan Barat yang katanya akan maju berkompetisi pada pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, beliau ini ketika menjabat sebagai ASN lebih dikenal dengan Raja Api, karena dia berhadap dengan karhutla, bencana banjir dan lain-lain. Mungkin masyarakat Kalimantan Barat sudah tidak asing dengan beliau. Halo, selamat sore Pak Nyarong. Selamat sore. Apa kabarnya sekarang? Luar biasa. Apa aktivitas sudah pensiun saat ini, Pak? Ya, kita syukur kita menikmati anugerah Tuhan, bahwa anugerah Tuhan yang paling besar adalah kita dipelihara napas kita, kemudian kesehatan, itu yang paling penting. Jadi kita patut bersyukur, itu menurut saya ya, menjelang kita purna tugas, kita sudah siap. Bersyukur, kesehatan yang paling penting ya. Oke, sudah pensiun dari aktivitas pemerintahan seperti itu, dan sudah banyak orang memilih pensiun itu tinggalnya di rumah, berkebun, bermain dengan cucu dan keluarga. Tapi Bapak memilih untuk menjadi legislator, mencalonkan diri. Tentunya untuk menjadi legislator, masyarakat ingin tahu dulu, Pak, siapa sih Tita Nyarong itu? Iya, saya sebenarnya sebelum pensiun itu memang aktif di organisasi ya, sejak pemuda, sejak bujang. Jadi memang kalau sudah darah kita, darah sering berorganisasi itu memang sulit dilupakan atau sulit dihilangkan lah. Jadi kalau kita sudah ini naluri kita untuk berorganisasi itu tidak bisa dihilangkan. Di komunitas kita dengan anak-anak muda, dengan kawan-kawan yang di berbagai komunitas ya. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, sehingga memang sebenarnya jadi penyakit juga kalau menurut saya, kita sudah dari muda berorganisasi lalu kita hilangkan, malah mungkin bisa dipenyakit. Ya, itu yang saya rasakan. Saya sebelum pensiun itu ada dari kawan-kawan Jakarta menghubungi, Pak Nyarong bernaik suatu nanti organisasi ya di Kalbar. Ya, siap, saya bilang. Nah, saya rasakan dari tahun akhir 2021, nah saya terus keliling Kalbar sampai setelah pensiun ya. Nah, artinya saya juga sebenarnya setelah pensiun itu, saya pikir bisa sebenarnya sumber penyakit juga ya, terlalu porsil ya, karena penuh target. Jadi saya ke Pos Hulu 2 kali, ke Malawi 2 kali, semua ke Kayong saya naik speed, ke Pos Hulu pakai bis, kadang-kadang rental, ya, karena tidak mungkin kita bawa mobil lagi ya. Tapi terakhir saya ke Malawi sama ibu, ya sanggup nyetir sendiri, masih bisa, cuman jangan malam ya, kita baru malam di Sanggo. Saya yang SD-nya di Kampung Morobetung itu hanya ada SD kelas 1 sampai kelas 4. Melanjutkan SD kelas 5, kelas 6-nya itu SD Katolik Kayuara, Desa Kayuara. Iya.
melanjutkan kelas 5 sampai kelas 6. Dari kampung itu saya berjalan kaki jam 3 subuh. Jalan kaki. Dari rumah ke sekolah? Ya, karena memang harus mencapai jam 7 pagi itu memang harus jam 3 subuh. Iya. Waktu itu infrastruktur jalannya yang Bapak lewati seperti apa itu? Wah, itu enggak ada jalan setapak. Maka enggak bisa pakai sendal. Enggak bisa pakai sendal, apalagi sepatu kan yang enggak ada. Jadi saya ingat saya berdua yang sering berani ya. Dulu kan ada musim, kalau bahasa orang Dayak itu pencalok namanya. Pencalok, perampok. Kalau sudah perampok, ada isu perampok, saya bermalam di desa orang lain, tidak pulang. Itu turunnya sendiri Pak, sekolahnya? Atau ada teman-teman? Ada juga? 2 orang. Ingat saya Lasa. Terakhir Lasa itu jadi kepala desa. Sekarang udah seumur saya juga. Jadi dari kelas 5 tamat SD, SMP di Darit. SMP Darit itu lanjut, kemudian tamat SMP, banyak pengalaman SMP itu ya, supaya singkat saja. Ya. Saya minta kepada bapak saya, Pak, saya mau sekolah Pontianak. Kalau kamu sekolah SMA, dia bilang, kamu tidak boleh Pontianak. SMA harus Darit. Tapi kalau kamu di luar SMA, boleh. Nah, saya sebenarnya mau sekolah perawat. Tes di Sungai Jawi itu, tidak lulus. SMK-nya? Ya, SMA? Dulu namanya sekolah perawat. Oh gitu ya. Dari SMP bisa masuk, bukan dari SMA. Di tes perawat. Nah, karena saya ini mau sekolah Pontianak, tidak boleh masuk SMA, saya akhirnya masuk SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Waktu itu. Lulus. Nah, lulus. Akhirnya saya tinggal Pontianak dengan berdikari. Berdikari artinya rumah tidak ada. Dulu orang Dayak itu bisa dihitung rumahnya. Dan saya berdikari yang termasuk pernah bikin pondok, kemudian ngontrak sama-sama kawan-kawan di Gang Lembaga Baru, di Gang Mekar, di Gang Wakdale, dan seterusnya. Kemudian kalau udah pulang dari Pontianak, banyaklah barang-barang yang kita bawa tuh untuk yang penting dijual dan seterusnya. Yang penting bisa pulang lagi nanti dapat uang. Ya. Nah, tamat itu saya kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, selesai itu saya baru panjang ceritanya kan, baru melamar pegawai negeri. Artinya background pendidikan Bapak di sarjana pendidikan Pak ya? Sarjana pendidikan. Nah, di jurusan pendidikan, jadi kalau tidak heran kalau saya misalnya bisa memahami misalnya komunitas ini, kemudian jiwa anak-anak apa, ya. Kemudian juga bisa tidak ragu dengan apa para pejabat atau apa, tidak, karena kita sudah diajar ya, sudah diajar berdiri di depan kelas dan segala, ya gitu sudah gitu. Nah, kemudian saya tamat di FKIP itu, saya melamar pegawai negeri. Waktu itu ada 3 yang melamar pegawai negeri, saya terima. Udah di staf itu tidak lama, 9 tahun lah. Saya pindah ke KPU Provinsi Kalbar, zaman Gubernur Pak Aswin. Pak Aswin minta saya membantu Pak Sonan menjadi memenuhi Komisi Pemilihan Umum. Itu pemilihan umum yang pertama. Di tahun 2003 saya diminta Pak Aswin, kamu nyarong bantu bagaimana supaya KPU Sekretariat KPU Kalbar ini bisa segera dibentuk. Jadi saya memang diberi kepercayaan untuk itu, membantu Pak Sonan waktu saya memang keliling Kalbar, membentuk Sekretariat KPU Kalbar untuk menghadapi pemilu 2024.
Nah, itu kita memang siksak. Kadang-kadang kita lama di Pemilu Jakarta. 2004 maksudnya Pak? 2000, saya ulangi, Ya. 2004. Ya 2004. Karena 2003, saya ulangi ya, 2003 saya pindah di KPU, ditugaskan di situ. Menghadapi pemilu 2004. Ya. Ya. Nah, sampai di situ tuh saya berpikir, enjoy. Jadi saya waktu di situ ada pemikiran. Selain memang memikirkan bagaimana Kalbar ini pemilunya masyarakat Kalbar atau masyarakat Dayak, misalnya jangan masyarakat Tionghoa atau semua masyarakat lah. Jangan tidak menggunakan hak pilih. Ya. Pokoknya pemilu ini kita betul karena pemilu itu adalah bagaimana memindahkan kepemimpinan kekuasaan dengan jalan yang sangat demokratis. Ya. Jadi cara memindah kekuasaan yang sangat demokratis itu memang melalui pemilu. Jadi jangan kita sia-siakan memilih pemimpin. Jadi kita waktu itu getol saya namanya ada membuat pendidikan politik di daerah terpencil. Ya. Di kadang-kadang dulu ada RRI, ada TPRI, ada media, bisa cari di daerah terpencil. Kemudian berbagai juga saya merasa menikmati itu ya. Kemudian setelah itu saya sebenarnya sangat merasa senang tugas di Komisi Pemilihan Umum gitu. Iya. Karena bisa mengantar kawan-kawan menjadi anggota DPRD kabupaten kota, yang KPU kota, ada DPR RI, ada provinsi, ada DPD ya zaman waktu itu. Kemudian ada pemilu gubernur. Nah, di situ saya berpikir, waktu di situ saya terbuka bagaimana cara kita meneropong, namanya saya buat pendidikan politik. Jadi waktu itu judulnya Gereja dan Politik. Gereja dan Politik dalam rangka meneropong pemilu gubernur Kalbar. Ya. Nah, waktu itu saya buat di Hotel Merpati. Narasumbernya saya ingat betul, ada namanya Ketua MABM, Pak Imin Taha almarhum. Ya. Ketua MABT, kemudian Ketua Ikat Madura, Pak Haji Sulaiman. Jadi itu memang juga supaya semua, dulu kan ada namanya kalau suku ini jadi gubernur, suku lain ribut. Suku ini jadi terpilih, ribut. Nah, melalui media itu disimpulkan, disepakati, siapapun terpilih jadi gubernur Kalbar, jangan ribut. Karena mereka sudah tahu peta kekuatan pemilihnya. Jadi ada wadah pemersatu gitu Pak ya. Jadi siapapun yang menang itu harus kita terima. Jadi bagus juga. Saya mikir sekarang bagus juga gitu, seperti itu. Nah, kemudian saya selesai jadi di pejabat di KPU, Pak Cornelis menjadi gubernur. Nah, beliau pernah tawarkan saya beberapa jabatan, tapi saya tidak mau. Memang saya tidak mau waktu itu. Maksudnya beliau tanya. Kenapa Pak waktu itu? Bapak berpikirnya apa waktu itu? Saya tidak ada mikir jabatan waktu itu. Saya hanya enjoy kerja. Jadi saya tuh rasa menikmati bekerja di KPU. Ya. Karena banyak yang perlu saya pikir gitu. Banyak yang perlu saya pikir, maksudnya baik di internal untuk kepentingan demokrasi itu. Kemudian juga saya pikir banyak di situ saya rasanya cocok untuk mendorong masyarakat Kalbar, terutama kalau orang-orang Dayak ini jangan alergi berpolitik atau berorganisasi. Rasa saya itu pas itu. Rupanya perjalanan itu lain. Cuma saya tidak sebut apa yang ditawarkan oleh saya, ataupun boleh nanti kan bisa disortir kan. Beliau pernah nanya saya, Nyarong, kamu mau di Pol PP enggak? Aduh, enggak usah Pak, saya bilang. Mungkin kalau beliau nanti kalau misalnya disiarkan, kalau enggak apa-apa, saya maunya di KPU saja Pak, saya bilang. Saya tuh enggak mampu kerja pakai baju itu Pak, bilang baju Pol PP itu. Aku ngelihat kamu udah pangkat kan. Inilah sampai kita guru kan. Begitulah dalam bahasa saya. Ada, beliau tuh enggak nyaut.
Kalau bahasa kami Itu waktu dia panggil Bapak ngomong berdua seperti ini. enggak, saya kan dengan beliau tuh karena itu berkawan. Jadi kan di rumah ini pun sering beliau datangnya, duduk di kursi ini. Ya, ya. Jadi sambil sambil karena kalau enggak ketemu beliau tuh kan kita rindu juga. Dia pun Ya. ada rasa rindu kalau menurut saya gitu ya. Kadang-kadang kan beliau juga cari nama ada Pak Supiandi kawan kami. Pak Supiandi cari Nyarong dulu di mana kan? Saya pun merasa dengan beliau tuh rasa ada ikatan emosional gitu. Jadi yang kedua lagi sambil main-main aja di main-main itu. Hanya sepintas saja, enggak manggil resmi enggak. Ya. Terus Nyarong, kamu mau enggak jadi ini bilang. Aduh Pak, usah saya di KPU ya saya bilang. Itu pengalaman saya kan. Nah, tapi waktu dilantik pejabat Pemprov pertama kali beliau dilantik, saya juga ada merasa, waduh saya kok enggak dilantik ya ada teringat. Rasa juga lalu mendidih gak dada nih kan. Tapi saya enggak masuk kantor, saya diam di rumah dia. Ya, ya. Saya dengar radio, ini pengalaman kan, dengar radio. Sebut nama ini, termasuk pokok nama-nama disebut. Dah selesai dengar radio, saya pakai celana pendek keluar rumah jalan kaki. Siang-siang jam 10 Pak, jam 10 pagi itu 11. Bawa HP kecil dulu, simen HP saya itu. Berdering HP itu. Dari mana? Nggak ada nama kan? Lupa yang ngebel tuh Pak Kristiandi. Nyarong dia bilang. Itu cerita itu. Ya, ya. Nyarong. Mohon maaf ya, bilang yang pertama ini Bapak belum masuk. Tapi ini saya ini minum. Ini kan pengalaman pribadi kan? Ya. Saya ini sama Bapak nih satu meja makan. Saya pelantikan di situ. Maaf ya, dia bilang ini. Waduh, rasa disiram es dari hangat dada tuh menjadi rupanya masih ingat lah. Beliau berdua tuh kan. Ya. Rasanya tadi akan datang lah. Padahal saya enggak juga karena dari tawar saya, tapi saya nolak kan. Bukan salah mereka sebenarnya. Ya. Cuman tak teringat lagi orang dilantik kita enggak nih kan. Nah kan gitu cerita. Kalau pejabat-pejabat tentu. Nah, Habis itu beliau tuh rupanya Pak Cornelis itu sebagai gubernur ya. Saya masih di KPU. Nah, itulah karena hobi saya mencatur. Ingat dulu. Kami ini saya kalau kerja itu dari pagi sampai malam tuh kalau belum saya tugas, saya belum pulang. Sore-sore gini muncul Pak Gubernur, Pak Cornelis yang sudah jadi gubernur masih pakai cepu. Mencari kami berdua, nama saya dan Pak Supiandi. Supiandi ya, ingat tuh ya. Iya, ya. Kami masih mencatur sambil nunggu. Coba lawan saya dulu. Gitu, sampai itu lawan. Bukan lawan, dia hanya bilang gitu. Nah, jadi setelah itu rupanya tidak lama diam-diam beliau tuh langsung tunjuk lagi nanya. Langsung tunjuk. Saya dapat undangan dilantik. Entah jadi apa, enggak tahu. Rupanya jadi Kasat Pol PP. Dulu enggak ada open bidding itu, Pak ya? Enggak ada. Langsung tunjuk. Dia namanya Bapak Jakat. Oh. Bapak Jakat. Ketuanya itu Sekda. Ya. Tapi yang ya. Jadi waktu itu ya saya ya mau enggak mau karena ditunjuk jadi Kasat Pol PP. Wah, waktu itulah saya mulai belajar lagi Bapak. Bersyukurlah dengan pengalaman Kasat Pol PP itu. Nggak lama, nggak nyampe setahun, saya ditugaskan tim 2. Dan saya merasa senang juga di situ. Nggak lama pindah di Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan. Nah di situ pun banyak juga saya nikmati. Akhirnya nggak nyampe setahun, terakhir saya membenahi Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Itu yang paling lama, Pak ya? Paling lama. Dan itu memang saya merasakan sangat membenahi BPD itu karena itu kantornya pun kalau menurut saya kumuh, kalau tidak dibenahi bisa rawan terbakar dan seterusnya. Jadi saya memang dengan pengalaman berorganisasi tadi ya, pengalaman berorganisasi, pengalaman latar belakang guru dan sebagainya, pengalaman bermasyarakat. Sebenarnya tugas itu tergantung kemauan kita, apa yang kita menjadi bahan. Baik masalah pengelolaan keuangan, masalah pengelolaan sarana-prasarana, semua sudah diatur, bisa semua. Jadi manapun saya tugas itu, kantor BPD bisa dibenahi,
bisa sewa gudang dulu, kemudian kantor dan perempuan yang dianggap bermasalah dengan hukum, berapa plat dinasnya saya selesaikan bisa. Kan kalau di dinas-dinas itu mungkin BPBD yang paling rawan Pak, karena dia harus berhadapan dengan bencana, Ya. banjir misalnya, tanah longsor, puting beliung, karhutlah, dan pada saat itu kita tahu juga di masanya Bapak menjabat kepala BPBD, itulah bencana karhutlah mungkin yang luar biasa masif waktu itu, bahkan Ya. orang banyak terserang ispa dan segala macam. Kenapa Bapak kok asik gitu ngurus bencana-bencana itu? Saya tipe orangnya gini ya, kalau dalam teori ada idealis, realistis. Jadi digabung dua itu. Jadi harus punya dasar regulasi yang jelas. Nah, saya pelajari dulu. Ya. Jadi waktu saya keulang dulu, waktu di KPU itu saya pengen jadi Kabak Hukum dan Humas, kemudian Kabak Umum dan Logistik di KPU itu. Kemudian bagaimana cara membantu kawan-kawan di situ dulu, calon anggota DPD yang bermasalah. Saya pernah mendapat satu tekanan, tidak bisa saya bilang kalau dengan surat partai mengatakan si A diganti si B, harus SK dari ketua partai dan diteken oleh ketua partai dan sekretaris partai, tidak boleh sembarangan. Ya. Nah, regulasi di UBD itu Pak Desopian, Ya. itu sudah ada regulasinya. Dan itu memang nggak bisa kalau memang di UBD itu kepala badannya tidak tanggap, tidak lincah, saya katakan begitu ya. Karena kita sudah banyak konsep, yang penting kita punya jaringan, nama kita, nama kepala UBD provinsi, kabupaten kota harus diketahui oleh kepala BNPB. Karena ada kepercayaan yang sangat dipercaya, misalnya ada jaringan. Karena ada sistem namanya dana siap pakai itu, Ya. tanpa kwitansi dulu, dia langsung bisa dikirim. Ya. Tapi dalam 3 hari harus segera dibuat laporan resminya bahwa sudah terima. Baik. Nah, jadi kalau dalam zaman saya dulu, semua status, semua pendanaan itu, semua kegiatan bisa berjalan dengan baik tergantung pendanaan. Nah, pendanaan di BD itu pengalaman saya, Kalbar ini kan kita tahu bulan apa banjir, bulan apa kemarau, bulan apa wabah, bulan apa misalnya wabah rabies. Nah, semuanya ini kita petakan. Kemudian kita selaku kepala BD itu kita ada rapat tunasi namanya dengan instansi terkait, Baik. TNI, Polri, dan seterusnya. Nah, ini kita buat. Jadi kalau tanpa SK status, namanya kalau untuk bencana itu namanya ada status siaga darurat, ada status tanggap darurat. Ya. Ini kalau tidak dibuat, kita tidak bantu gubernur. Zaman saya memang ini dibuat. Dan inilah dia semacam ATM-nya di BNPB. Ya. Pak, di bencana ini kan Bapak cukup banyak berhadapan dengan masalah-masalah bencana, masalah alam yang mungkin tidak bisa diketahui oleh manusia. Apa yang menjadi tantangan terberat bagi Bapak pada saat itu? Apakah karhutlah atau batingsor atau apa tuh? Dan seperti apa Bapak menghadapi itu, solusi dan segala macam? Kalau zaman saya memang bertubi-tubi bencana itu ya. Kalau karhutlah pastilah cukup berat juga karena risiko yang terakhir kan ada yang meninggal dunia. Ya. Batingsor juga demikian. Termasuk yang ada pengalaman saya di Terentang ya. Di Terentang ada juga yang tenggelam. Kemudian rabies pun ada. Ya semuanya sebenarnya ada semua. Kemudian yang nggak patar juga ya, zaman kita nggak patar. Cuman sebagaimana rasanya Pak Gubernur atau Pangdam, Kapolda merasa senang berkoordinasi dengan kita. Ya. Nah, karena memang terus terang kalau BPD-nya diam, memang yang dinas lain atau PD lain itu bukan tidak boleh, tapi dia memang diberi kewenangan membantu TNI Polri pendanaan dari APBD maupun dari APBN. Ya. Itu dari BNPB itu lah langsung masuk. Coba kita sarankan langsung buka rekening. Nah, begitu. Jadi yang terberat kalau menurut saya ada risiko, semuanya bisa kita tangani. Jadi
Tidak usah kita mikir, wah ini capek, oh ini sudah selesai jam kantor pulang. Saya kalau di bencana dulu, mulai jam 5 subuh turun sampai jam nanti terakhir kalau Karhutla itu ya jam 11 malam baru pulang ke rumah. Ya. Jadi turun lagi. Itu seterusnya, karena briefing 2 kali kan. Dengan padatnya jadwal Bapak itu bagaimana Bapak mengatur jadwal dengan keluarga, anak, cucu? Itu sudah, kalau istri saya itu sudah paham kalau soal itu. Anak dulu kan belum punya cucu kan. Ya. Nah, kan kita jadi enjoy saja. Jadi kalau kita, yang penting tugas kita berjalan dilaksanakan dengan baik. Pas datang ke rumah kita ya kita rasakan tenang, nyaman. Artinya, walaupun Bapak pulang subuh, Enggak masalah. menangani bencana, Ibu enggak Kepercayaan, membelakang ya? enggak masalah. Ya. Kan baik. Jangan catatan gini, ibu harus sekali-sekali dibawa. Ya. Jadi apapun kegiatan kita harus dibawa. Dia melihat, merasakan, bisa duduk lama. Kalau istri saya, kalau soal di KPU, tadi malam yang kemarin pleno itu sampai jam 2 malam. Saya bawa, udah saya tahu kalau udah KPU pasti lama, gitu kan? Bencana juga pernah saya bawa. Ke lapangan Pak? Ya ke lapangan, rapat juga bawa. Saya pernah bawa ibu ke Palembang, pernah juga bawa ke Flores. Jadi supaya memahami. Tahu apa yang kita kerjakan. Ya itu. Ya. Ke Manado pernah saya bawa. Sudah perjalanan karir Bapak. Jadi supaya walaupun dia begini caranya gitu, cara bekerja suami saya gitu. Jadi artinya paling lama Bapak menjabat itu di BPBD Pak. Habis BPBD. itu terakhir di Dinas Kearsipan. Ya, saya zamannya Pak Sebelum Sutarmiji. Beliau pindahkan saya di Kearsipan. Ya. Nah, karena memang tapi tidak masalah karena saya juga udah mau masuk pensiun kan. Ya. Tidak masalah. Jadi ya karena namanya ASN itu di mana saja bertugas ya kan. Ya. Jadi saya juga menikmati situ. Sepertinya memang di Kearsipan itu namanya Dinas Perpustakaan dan sebenarnya banyak juga pekerjaan di situ luar biasa. Harus dikelola dengan baik juga. Saya sudah pahami itu, luar biasa ya sebenarnya. Tapi harus yang energik. Kalau menurut saya memang di situ dinas itu harus cari orang yang promosi. Ya. Yang artinya kan salah satu tugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu meningkatkan minat baca Pak. Minat baca dan strategi apa yang Bapak buat waktu itu? Itu kita ada pojok baca namanya, dia ada literatur, kemudian juga ada kita melalui medsos, jadi kita sudah ada namanya buku digital ya, jadi orang tidak perlu lagi baca, memang minat baca Kalbar kan termasuk yang rendah, ya sebenarnya karena saya sampai hari ini 2023 ini sebenarnya masih menjadi ketua apa namanya, saya lupa, sampai lupa namanya, ketua Persatuan Minat Baca Kalbar. Cuma tidak sempat saya bentuk. Salah satu tugasnya meningkatkan ya minat baca pokok masyarakat. Seluruh ya se-Indonesia saya pun menjadi untuk meningkatkan minat baca itu. Ya. Dan saya pun kemarin melihat sebenarnya ada duta baca, misalnya di Sambas itu ada istrinya Pak Atbah waktu itu. Ya. Tapi memang itu tidak sempat kita terlalu jauh, tapi yang jelas pertama ya puji Tuhan karena semuanya itu kalau memang badan tidak sehat tidak bisa kita. Ya mungkin ya kita merencanakan boleh saja ya. Dengan indikator badan bisa kita merasa sehat, betul nggak? Ya. Nah, kemudian ini pas pensiun 2 tahun terakhir menjelang 3 tahun, ini kan mau pemilu. Jadi kita kan semua kawan-kawan kan harus bertanya-tanya, ada yang ya tinggal di rumah, ada yang ya happy dengan cucu, dengan keluarga. Nah saya memang awalnya itu tadi mulai dari karena dari bujang ya, dari muda itu sudah aktif berorganisasi. Jadi naluri berorganisasi itu
belum apa rasanya sulit dilupakan. Ya. Begitu. Saya ingat waktu masih bujang, bagaimana saya rapat bersama Pak E.H. Kadir, Pak Stoman Benteng, Pak Goye, Pak Iman Kalis. Itu rapat di rumah Pak Kadir. Masih bujang, yang orang muda yang ikut tuh hanya saya dengan Bercunda. Oke. Bicara masalah Mando Perisai, bicara masalah asrama PD, asrama Desa Putra, Bang Suma dulu ya kan. Ya, ya. Ah, saya ingat tuh. Jadi saya terjun, mudah-mudahan. Saya ditawarkan oleh beberapa kawan kalau bisa calon anggota DPR RI. Ya. Saya tidak sebut partainya, tapi saya tadi rasanya dalam hati nurani ini saya lebih tertarik ke calon balon DPD RI. Nah, saya di situ melihat, saya bacalah regulasi fungsi DPD RI. Nah, salah satunya fungsinya itu kan mengusulkan pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah. Kalau kita Kalbar ini kan ada rencananya dari dah lama ya, sejak zaman Pak Gubernur Cornelis, waktu zaman bupati yang lain juga di Kalbar ini, kita sudah merindukan ada pemekaran wilayah Provinsi Kapuas Raya. Ya. Nah, di situ saya tertarik begitu. Nampaknya kalau memang belum terwujud tahun 2023 ini, apalagi menjelang pemilu 2024, nah saya rasanya tidak ragu lah menyuarakan itu kan, menyuarakan itu karena memang nampaknya Provinsi Kalbar ini memang tidak mungkin kalau karena se-Indonesia ini saya sudah keliling juga bagaimana kan. Ini tidak mungkin memang kalau harus di untuk pelayanan masyarakat itu memang peseraya bagaimanapun harus terwujud. Ini Pak, sudah banyak yang menyuarakan Kapuas Raya dari masa ke masa seperti itu ingin terwujud, dan ini juga merupakan harapan masyarakat wilayah timur Kalimantan Barat. Dan Bapak juga itu salah satu menjadi keinginan Bapak untuk terjun ke DPD seperti itu. Mungkin apa yang meyakinkan Bapak bahwa saya ini ingin perjuangkan ini, sementara yang lain-lain juga ibaratnya sudah pernah juga memperjuangkan itu seperti itu. Ya, karena memang dari dulu saya memang rasanya ya, kalau memang dulu kan kalau suara zaman perjanjian lama ya, kalau Alkitab zaman perjanjian lama kan Tuhan itu memilih orang-orang tertentu yang menyuarakan suara Nabi. Baik. Orang-orang tertentu, Nabi Musa, Elia, Yosua. Tapi sekarang zaman anugerah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima itu diberi kuasa. Nah, mungkin ini menurut saya ya, karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya, saya ulangi, setiap orang ada masa, setiap masa ada orangnya. Dan Bapak yakin hal itu? Saya karena tadi sudah pengalaman dengan kawan-kawan di pusat, rasanya di Indonesia ya, saya sering rapat di kantor Kemenko Polhukam, masalah bencana, rapat di Kemendagri, rapat di kantor Menggala Wana Bakti, di kantor kehutanan dengan Ibu Siti Nurbaya, rapat di BNPB, dan seterusnya ya. Rasanya saya tidak akan canggung kalau bicara soal itu. Baik. Dan nama kita pun di pusat sebenarnya kawan-kawan yang di tingkat itu menteri tahu. Ya. Jadi saya kalau memang ini belum terwujud, saya tidak akan ragu menyuarakan ini. Sudah kebutuhan kok. Baik. Ada cara-cara nanti seperti yang tadi yang kita diskusi awal. Baik. Ini artinya sudah dalam proses untuk penjaringan bakal calon. Saya tidak akan duduk diam kalau saya jadi anggota DPD. Tidak akan duduk diam karena bukan tipe saya. Bukan tipe. Baik. Untuk menuju bakal calon itu sejauh mana persiapan Bapak, dan sejak kapan Bapak mempersiapkan diri untuk mantap di 2024 ini? Saya sebenarnya dari akhir 2020. Kemudian masuklah tahun 2020 kan saya pensiun. Ya. Sebelum pensiun itu sudah ada kawan yang mendorong. Tapi akhirnya saya bekerja tahun akhir 2020 masuk ke 2021. Nah, saya keliling Kalbar 2021 akhir. Selesai semua, masuk ini. Kemudian saya bentuklah namanya titik-titik untuk saya menjaring
kawan-kawan yang jadi LO. Ya. Nah, syukurlah sampai saat ini memang kita secara teknis juga tidak menampik bahwa memang ada ketidaktahuan kita ya. Sebenarnya kalau dari dulu kita tahu ada seperti itu, tidak terlalu sulit untuk menghimpun menjaring KTP yang berbasis dukungan yang betul-betul MS. Ya. Istilahnya MS yang untuk syarat. Baik. Nah, sekarang saya mendapat dukungan Masyarakat Kabar 2323. Itu TMT 29 Desember 2023 22 yang lalu. Nah, tapi sekarang masih kurang KTP saya ini 84 KTP supaya dia bisa menjadi 2000. Begitu kan, minimal 2000 Setelah daftar kemarin. ya. Tapi ini saya sudah usahakan, sudah dipilah-pilah karena ada yang MS-nya cukup banyak. Saya MS-nya 1916, berarti memerlukan lagi 84 KTP Ya. Nah, ini sudah ada karena BMS-nya belum memenuhi syaratnya itu 274 KTP. Nah, 274 KTP ini apa kriteria BMS? Belum memenuhi syarat, maksudnya bukan saya, akhirnya ke saya gitu. Saya harus bagaimana yang 274 BMS ini menjadi MS. Salah satu indikator BMS adalah, contoh pendukung saya ada yang sudah umurnya 80 tahun, tapi masih PNS KTP-nya, belum berubah. Memang pekerjaan KPU begitu, verifikasi. Harus sesuai dengan literlek. Baik. Harus dilampirkan fotokopi SK pensiunnya gitu. Dan itu banyak. Artinya sekarang ini yang sedang dibereskan oleh Ya, Bapak saya Nantin. malam-malam tadi malam sampai jam 2 subuh. Saat ini kita ketahui di Kalimantan Barat ada 22 yang sudah mendaftar bakal calon. Itu akan diverifikasi oleh KPU. Yang MS baru 6 orang. Baru 6 orang sampai saat ini. Ya, yang BM dari 22 itu ada 16 orang yang belum BM yang belum memenuhi syarat. Ada 3 orang yang incumbent seperti itu. Ya. Artinya Bapak tidak gentar dengan orang-orang kalau masalah gentar enggak, pokoknya kalau memang saya bilang di situ ya. Semua punya hak yang sama. Kita tidak boleh sombong, tapi saya mengatakan begini kepada kawan-kawan. Karena dalam kepercayaan kita itu dan iman kita bahwa apabila Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang menutupinya. Kalaupun ada, kalau Tuhan sudah menutup jalan bagi kita, tidak bisa kita paksakan. Baik. Jadi kalau memang Tuhan beri saya jalan, tuh ada yang perlu saya suarakan, Tuhan pasti buka jalan. Ya. Itu ya. Amin ya. Ya. Amin. Itu intinya. Karena kita ketahui juga bahwa Pak Nyarong ini Ketua PIKI Kalimantan Barat. Pak, ya. Dan memang salah satu organisasi yang membina keagamaan, Pak, betul. Ya, Kristen ya. Sejauh ini masih jalan, Pak. Masih itu tadi yang saya katakan sejak saya dipilih ya. Saya dipilih, itu kan memang pengalaman di birokrasi. PIKI se-Indonesia yang sudah terbentuk semua hanya Kalbar. 14 kabupaten kota. Iya. Kalau Kalimantan itu hanya Kalbar, bukanlah Indonesia, Kalbar lah ya. Kalimantan. Di Kaltara saja 5 kabupaten belum terbentuk. Kalteng juga belum terbentuk semua. Apalagi Kalsel, Kaltim. Jadi baru provinsi mereka. Baik. Jadi kalau kita sudah kompetensi semua dan sekarang status DPC itu sudah semuanya sudah ada surat keterangan terdaftar dari Kesbangpol. Dan ini memang organisasi itu kalau kita katakan, karena kita berpengalaman di pemerintahan, tidak boleh organisasi itu ribut-ribut. Ribut-ribut itu ada indikatornya, misalnya kepengurusannya lebih dari satu saling mengklaim. Ya. Nah, di Kalbar tidak bisa saya bilang. Kalau namanya kita mimpin organisasi harus pemerintah tahu. TNI Polri, masyarakat mana, tokoh harus tahu bahwa ini clear semua. Baik. Nah, itu jadi saya rasakan, ya mudah-mudahan saja sebenarnya dalam Rakerda PIKI itu, kemarin, saya yang resmi mendaftar, kali ibaratnya partai politik gini. Sebenarnya kalau di luar partai politik itu, kawan-kawan PIKI yang lain sebenarnya mendaftar melalui jalur lain, bukan melalui PIKI gitu. Ya. Makanya saya bilang kalau di ibaratnya partai politik PIKI itu ya
Partai Indonesia Kristen Indonesia kalau bisa ada ya kan, cuma kan bukan. Oke Pak, sebelum mengakhiri diskusi kita hari ini, saya ingin menggali sedikit Pak. Hobinya Pak Nyarong ini apa sih? Hobi saya tadi sama tuh, kawan nunggu tuh, catur. Catur. Ya, Dari kemudian, kecil Pak ya, dari SD atau? enggak juga, saya hanya waktu membina, waktu saya pernah saya ajar adik saya nama Yulina Nyarong bisa juara di Pondok Timur. Ya, jadi maksudnya saya hanya hobi saja. Hobi. Tapi bukan atlet gitu Pak ya? Bukan. Kalau Saya kuliner? Kuliner saya menyesuaikan dengan istri. Tapi saya karena orangnya tidak milih makan kan. Jadi saya sebenarnya enggak. Kalaupun misalnya waktu keliling Kalbar, saya bilang kan kawan, saya tidak milih. Di Kayong, pokoknya kalian kalau memang yang mending kita terlaksana kegiatan kita, ada telur rebus, ada bawang merah mentah dikupas, udah cukup. Ada kecap, tidak harus milih-milih makan. Oke. Ya, karena harus sederhana dan ini, apalagi kita sudah puas lah kita juga menikmati hal-hal yang waktu kita jadi pejabat kan. Ya, karena di BPBD kan biasa makannya di rumah. Oh, luar biasa. Apa ya. aja yang bisa dikonsumsi Pak ya. Jadi yang bisa dikonsumsi saja. Oke Pak, di penghujung diskusi kita hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat Kalimantan Barat jika pun Bapak memenuhi syarat ataupun nanti ketika ya siapa tahu aminnya tadi dijabahkan oleh Tuhan, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat Kalimantan Barat? Pertama mohon dukungan doa ya. Karena saya juga dulu waktu di bencana pun saya ada namanya Satgas Doa. Jadi saya itu diikuti se-Indonesia. Ya. Satgas Doa itu fungsinya apa tuh Pak? Dia berdoa walaupun dia karena bencana itu, Satgas Doa itu mendoakan orang-orang yang bekerja, mendoakan pemerintah. Karena kita ingat ya, berdoa pada masyarakat Kalbar supaya pemilu berjalan baik dan aman. Baik. Kemudian berdoa untuk gubernur. Karena di Alkitab kita, di baik Katolik maupun Kristen itu, jadi doa sifat Abraham, ya harus tekun berdoa. Ya. Berdoa untuk RT RW, untuk di sini kita di kota untuk wali kota, Kapolres, Kapolda, gubernur. Sebab di zaman Abraham itu dia minta 50 orang kalau ada di kota ini berdoa. Abraham lalu berdialog dengan Tuhan. Kata Abraham, kalau kurang 50 bagaimana Tuhan? Oh enggak apa. Tuh nanya lagi, kalau kurang dari 40 gimana? Oh enggak apa. Buka aja nanti di kitab Alkitab Penyelamat itu tentang doa sifat Abraham. Terakhir 10 orang. Itu tetap Tuhan tolong. Makanya kalau di Kalbar ini tidak akan Tuhan hukum selagi ada orang berdoa kepada Tuhan. Ingat dengan Raja Nebukadnezar, karena dia luar biasa kaya raya, dia membuat patung setinggi dia supaya orang-orang menyembah dia. Segala Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak bisa. Ya. Kita yakin bahwa berdoa itu satu. Kedua, saya kalau memang ditolong oleh kawan-kawan ya, dan rencana ini dikehendaki Tuhan, saya tidak akan ragu menyuarakan. Untuk apa lagi kan? Ya. Untuk saya sudah tahu di Kalbar ini banyak perkebunan yang tidak bisa bicara, banyak gereja, banyak rumah-rumah penduduk yang tidak bisa membuat sertifikat. Kemudian aset-aset daerah banyak yang tidak sudah, contoh di Lamtoro itu banyak. Jadi anggota DPD itu punya fungsi sebenarnya bagaimana mengkoordinasikan ini dengan DPRD provinsi, ya, dengan OPD yang berhubungan. Apa persoalannya? Ini terrumuskan satu daerah, atau berarti se-Indonesia akan sama. Jadi ada fungsi-fungsi yang perlu kita optimalkan. Baik. Terutama kalau di Sanggo itu ya, masa sih ada rumah penduduk yang tidak bisa buat sertifikat karena sudah masuk
HGU kan, dan itu bertahun-tahun. Baik. Gereja pun tidak bisa berserikat. Jadi dari persoalan-persoalan itulah yang menjadi Dan saya tidak akan ragu menyuarakan itu. jadi hal yang Ya, harus disuarakan. kita nggak usah mikir se-Indonesia dulu, untuk kita buat satu percontohan dulu. Apa sebenarnya ini akan kita rumuskan. Walaupun ini sudah banyak orang mikirkan, ya, yakin saya banyak. Tapi kita karena pengalaman di birokrat, tidak bisa hanya disuarakan ini, tidak bisa. Tidak bisa hanya diomong-omongkan. Ini harus buat lanskap namanya. Buat nama kajian. Nah, kajian itu dia mengalir nanti, mengalir gitu. Baik. Ya. Jadi tidak bisa hanya Terakhir, Pak, diomongkan. Ya. mungkin sampaikan kepada pendukung Bapak dan juga sahabat Inspirasi Kalimantan Barat, Pak, menghadapi pemilu 2024. Silakan, Pak. Pertama, saya terima kasih kepada para pendukung yang sudah memberikan dukungan melalui KTP, baik yang saya langsung mencarinya di Kota Penda, di Kota Landa, di Sanggo, Skado, Sekalbar, dan Bapak Ibu sudah mendukung saya. Jadi yang diserahkan 2.323 KTP, dan saya berharap kita bersabar. Tanggal rencananya hari Jumat akan menyerahkan kekurang KTP ini, kekurang 84 KTP. Sudah ada, yang baru sudah ada sekitar 600-an. Tadi datang lagi dari Skado itu ada 70-an. Ya. Nah, ini kita berharap bisa memenuhi syarat itu. Baik. Itu yang pertama, bersabar, kemudian pantau terus, doakan. Mudah-mudahan kita bisa ikut berkompetisi dengan kawan-kawan, terutama para bapak-bapak yang sudah incumbent ini kan. Ya, ini kan saya tadi kemarin waktu di pleno saya katakan dengan Pak Tukirin, nah, cobalah aku ulang polling tuh, polling yang aku bisa buat polling ulang kalau polling tuh diadakan di daerah saya bilang bisa aja aku 70% gue bilang. Supaya kondusif untuk DPD ini, jangan polling itu beredar aja, saya bilang. Nggak usah kita edaran, saya bilang tuh. Walaupun hak seseorang kan. Ya. Masa saya bilang Pak Kristiandi Sanjaya dengan Maria Goretti yang sudah duduk kok pollingnya 0%, kan masuk akal. Nggak masuk akal, saya bilang. Berarti kan polling itu kan ada indikasi dibuat sendiri. Ya. Ya kan? Anda usahlah, saya bilang, nanti kita bertanding sehat saja. Ya. Karena saya ini pernah menjadi namanya anggota tim rekonsiliasi masalah etnis di Kalbar. Ada dapat piagam penghargaan saya dari Polda Kalbar 97. Baik. Saya ada anggota tim. Oke, Jadi terima kasih Pak Nyarong atas ya. waktunya dan juga informasi-informasi seputar pengalaman yang. Oke, semangat. Ya. Makasih banyak. Oke, Pak. Oke. Sukses selalu. Demikian sabar Inspirasi Kalimantan Barat. Semoga ceritanya Pak Nyarong ini dari pengalaman di birokrasi, perjalanan hidup dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masa muda ya bisa menginspirasi Anda semua ya. Dan juga kita berharap pemilu tahun 2024 juga berjalan dengan lancar. Demikian diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda dan juga tunggu informasi-informasi lainnya yang akan kami explore ya di Kalimantan Barat. Kita akan menanti para tokoh-tokoh inspiratif dari Kalimantan Barat yang bisa mampir di Inspirasi Kalbar ini. Demikian dari Kalbar untuk Indonesia.